Baiklah para warga masyarakat desa Konoha dimanapun wilayahnya. Berdasarkan pada episode sebelumnya, Boruto akhirnya sudah bisa masuk ke dalam gerbang kuno. Dia pun masuk. Boruto pun berpindah ke suatu tempat yaitu tanah salju. Tanah yang tertutup salju sepanjang tahun. Cuaca di sini sangat dingin, perairan yang membeku. Orang-orang di sini memakai pakaian wol untuk menjaga diri mereka tetap hangat. Tetapi Boruto tidak memiliki apapun yang dapat melindunginya dari hawa dingin. Menutupi telinganya dengan tangannya, dia berkata, "Apakah ada seseorang yang bisa tinggal di sini?" Astaga, dingin sekali. Dia melangkah maju dengan tergesa-gesa. Dia mencari tempat untuk bersembunyi dan melindungi dirinya dari hawa dingin yang membekukan. Apakah tidak ada pemukiman manusia di dekat sini? Kurasa ini adalah tempat terburuk jika bertarung di tempat sedingin ini. Tetapi mungkin melewatkannya juga bukan pilihan yang tepat. Tidak apa-apa. Boruto melanjutkan perjalanannya yang entah tak tahu apa tujuan akhirnya. Setelah menempuh jarak tertentu, Boruto menemukan beberapa orang mencurigakan mengelilingi seorang gadis yang tampaknya masih remaja, bersembunyi di balik batu. Boruto terus memperhatikan aktivitas mereka dari jauh. "Turunkan semua yang kau bawa dan pergi sekarang juga. Jangan buat kami menggunakan kekerasan padamu," kata-kata salah satu dari mereka. Gadis itu menolak dan melangkah mundur. "Apakah ini berarti kau tidak mau melakukan apa yang kami katakan? Kalau begitu, kurasa kau tidak memberi kami pilihan. Semuanya, tangkap dia dari belakang dan curi semua yang dimilikinya." Boruto melihat gadis itu tak berdaya dan memutuskan untuk mendekatinya. Boruto berkata, "Dilihat dari penampilan kalian, aku yakin kalian hanyalah bandit biasa." Salah satu bandit berkata, "Siapa kau dan apa urusanmu di sini? Tinggalkan kami semua. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Hei, gadis, menyerahlah dan berikan semua yang kau punya." Gadis itu menatap Boruto dan berkata dengan percaya diri yang tiba-tiba berkata dengan suara keras, "Bahkan dalam mimpi pun aku tidak akan pernah menyerahkan diriku kepada orang seperti kalian." Tiba-tiba dia mengeluarkan kipas dari sakunya. "Wah, untuk apa itu?" "Oh benar, udaranya memanas sekarang," kata salah satu bandit. "Kocak sekali, udaranya panas. Bukankah itu sebabnya aku mengeluarkan kipas ini untuk mendinginkannya?" Sambil berkata demikian, gadis itu menggerakkan kipas angin di udara, dan salah satu bandit menjadi beku. Setelah dia melakukannya, para bandit membeku menjadi kristal es yang tumbuh dari tanah. Boruto terkejut karena dia tidak dapat memahami apa yang terjadi. Mata gadis itu bersinar. Dia juga tidak menggunakan segel tangan apapun, hanya menggunakan kipas angin biasa. Dia berhasil menumbuhkan kristal es dari tanah dan menjebak semua bandit di dalamnya. Boruto kemudian mendekati gadis itu dan berkata, "Hei, apakah kau?" Namun Boruto diinterupsi oleh gadis itu dan memotong perkataan Boruto. "Menjauhlah, aku tidak mempercayaimu. Jangan mencoba mendekatiku." Boruto melanjutkan, "Baiklah, tapi apa yang kau lakukan tadi?" Dia menjawab bahwa itu hanya pikiran bawah sadarku yang sedang bertindak. "Berhenti menggangguku. Aku bilang aku tidak mempercayaimu." Boruto berkata, "Hei, kurasa kau gelisah. Minumlah obat penenang." Gadis itu menjawab, "Maaf, mungkin aku terdengar kasar, tapi aku biasanya tidak percaya pada orang asing." "Terima kasih atas pujiannya." "Sama-sama," kata Boruto. Boruto bergerak mendekati gadis itu dan ketika dia hendak berbicara kepada gadis itu, Boruto tiba-tiba pingsan. Telinganya berdarah. Hei, ada apa denganmu?" kata gadis itu. "Kemudian daripada itu, kita kembali ke tempat Kabuto." Semua orang masih tidak percaya, apalagi Sarada maupun Hidari, karena Sasuke berhasil diselamatkan oleh cloning Naruto, dan masih tidak diketahui bagaimana caranya dia bisa melepaskan tubuh Sasuke dari pohon siluman kadal Sumiaka. Kabuto pun sudah membawa Sasuke untuk dirawat, dan cloning Naruto diwawancara oleh beberapa shinobi di tempat itu. Kakashi pun sangat penasaran, bagaimana kau bisa melepaskan tubuh Sasuke? Padahal Hidari saja yang satu jenis denganmu belum bisa melakukannya. Kashin Koji pun juga bertanya, "Dan kenapa kau tiba-tiba menyelamatkan Sasuke? Apakah kau di pihak kami atau kau mempunyai rencana lain?" Cloning Naruto berkata, "Aku tidak melakukan apa-apa.
Aku hanya melepaskan tubuhnya begitu saja, dan aku tidak di pihak siapapun. Tapi instingku berkata untuk menuju ke suatu tempat, dan itu menyelamatkan Sasuke. Semua orang masih tidak percaya apa yang dikatakan oleh cloning Naruto. Di sisi lain, setelah gadis itu menunggu Boruto pingsan beberapa saat, Boruto pun terbangun. Akhirnya, kau sudah bangun. Kau hampir pingsan selama 7 jam, kata gadis itu kepada Boruto. Boruto menjawab, apakah aku benar-benar tidur selama itu? Kepalaku sakit. Sangat aneh sekali. Ini kedua kalinya aku pingsan. Gadis itu berkata santai saja. Aku membawamu ke rumahku jadi tidak apa-apa. Hal yang membuat Boruto terkejut. Ternyata dia menyerahkan secangkir sup panas kepada Boruto. Boruto berterima kasih kepada gadis itu karena telah membantunya dan berkata, kurasa aku sudah pulih dengan baik. Jadi aku akan pergi sekarang. Terima kasih telah merawatku. Gadis itu menjawab, pada jam segini, kemana kau akan pergi? Tinggallah di sini malam ini. Kau boleh pergi besok. Dan jangan pikir aku mempercayaimu. Bahkan sekarang, aku hanya membantumu karena kau masih dalam pemulihan. Boruto menjawab, terima kasih untuk itu, dan aku bisa mengerti. Wajar saja bagimu untuk tetap waspada di sekitar orang asing sepertiku. Tapi, boleh aku tahu namamu? Oh, benar. Pasti sulit bagimu untuk memanggilku tanpa nama. Namaku adalah Kimihime. Baiklah, kau bisa memanggilku pengembara. Kimihime menjawab, kenapa? Maksudku kau pasti punya nama kan? Boruto menjawab, ya aku punya nama, aku Boruto. Kimihime berdiri di tempat dengan sangat kaget setelah mendengar nama itu. Apa? Boruto adalah namamu? Apakah kau benar-benar orang yang pernah kudengar? Kriminal internasional. Boruto berkata, hei tenanglah, ini semua salah paham. Tapi Kimihime menyela, berhenti di situ. Betapa bodohnya aku melindungimu di rumahku bahkan setelah memperhatikanmu. Jika penduduk desa tahu bahwa aku mengizinkanmu tinggal di tempatku, mereka akan menghukumku, dan kau akan diserahkan ke Konoha. Boruto menjawab, bisakah kau tenang dan mendengarkanku? Jika aku benar-benar seorang penjahat, kenapa aku tidak menyakitimu atau menjarah rumahmu? Mungkin karena aku pernah membantumu sebelumnya. Kau hanya membalas kebaikanku, kata Kimihime. Baiklah, aku akan pergi sebelum fajar. Kimihime menjawab, tapi hanya untuk malam ini. Tolong lakukan seperti yang kau katakan atau aku akan lapor kepada penduduk desa bahwa kau telah menyerang rumahku. Dan pada pagi harinya, Kimihime berkata, Boruto, ini sudah pagi, bangun. Dia mencoba membangunkan Boruto. Boruto sedikit membuka mata kirinya. Cepat bangun. Jika orang-orang memperhatikan bahwa kamu tinggal di sini di tempatku, kita berdua akan mendapat masalah. Kamu berencana pergi kemana sekarang? Boruto berkata, aku belum mendapatkan petunjuk, tapi aku harus melihat ke seluruh negeri terlebih dahulu. Boruto pun pergi dari rumah itu. Boruto kemudian menggunakan teknik terbangnya untuk keliling negeri salju. Kemarin sangat aneh. Kenapa aku bisa pingsan? Dulu bersama Sarada saat aku di bulan. Benar-benar aneh. Boruto pun melihat dinding es yang sangat besar. Dan sepertinya ada rahasia di balik dinding es besar itu. Apakah aku harus memeriksanya? Tapi ini hanya instingku saja. Walaupun begitu Boruto melihat adanya tanda segel di salah satu dinding es yang besar. Boruto berkata, rasanya aku pernah melihat tanda segel ini. Tapi entah di mana. Kemudian Boruto ingat bahwa tanda itu benar-benar mirip dengan tato yang ada di tubuh Kimihime. Aku harus meminta bantuan dari dia. Kenapa ada tanda segel di dinding es besar ini? Setelah Boruto terbang kembali ke rumah Kimihime, ternyata rumahnya sudah hancur tidak tersisa. Sialan, apa yang terjadi? Apakah mereka tahu bahwa aku telah menginap? Boruto pun mencari ke sana kemari dan menemukan Kimihime di tengah alun-alun kota. Boruto sangat tidak menyangka bahwa Kimihime akan dijatuhkan hukuman mati karena mencoba menolong Boruto, sang kriminal internasional. Kemudian di sisi lain, setelah cloning Naruto menjelaskan semuanya, Sarada bertanya, jika kau benar-benar ingin menyelamatkan Papa, apakah ada cara agar dia bisa sadar kembali seperti semula? Cloning Naruto menjawab, ada, kita harus mengorbankan Hidari. Dengan mengorbankan tubuh Hidari sebagai nutrisi untuk Sasuke, maka Sasuke bisa bangkit kembali. Bahkan kekuatannya mungkin meningkat. Sarada pun sangat senang, tapi cloning Naruto berkata, namun, peluang keberhasilannya adalah 1%. Jika gagal, maka keduanya akan mati bersama-sama.
Dan episode ini berakhir. Kita akan melanjutkan di video selanjutnya, kawan-kawan.